Punya peri kemanusiaan lo pada ya. Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan tertua di Jakarta, menjadi saksi sekaligus pelaku perkembangan kota Jakarta. Diyakini berdiri sejak abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi gerbang masuk perekonomian bagi kerajaan Sunda Pajajaran kala itu. Melalui pelabuhan ini, kemajuan ekonomi, budaya, dan peradaban dapat diraih oleh cikal bakal kota Jakarta. Namun sayang, tak banyak sisa peninggalan Pelabuhan Sunda Kelapa yang masih utuh dan bisa dipelajari oleh generasi masa kini. Aktivitas di Pelabuhan Sunda Kelapa berjalan seperti biasa. Puluhan kapal bersandar di dermaga, menunggu aktivitas bongkar muat atau jadwal berlayar. Tak hanya kapal modern yang bersandar di pelabuhan ini, namun juga kapal-kapal kayu. Meski tak sebesar Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pintu masuk aktivitas perdagangan sejak masa kerajaan Sunda Pajajaran di abad ke-12. Saat itu, komoditas yang populer adalah rempah-rempah yang dibawa dari Indonesia Timur untuk dikirim ke Eropa. Namun tak banyak yang tahu kalau Pelabuhan Sunda Kelapa yang asli sebenarnya telah berubah menjadi daratan akibat terjadi pendangkalan. Lokasinya 500 meter dari Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini. Nama Sunda Kelapa pun baru disematkan pada tahun 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin karena ingin merevitalisasi dengan semangat sejarah. Karena pertambahan pantai berubah menjadi maju daratnya, itu jadi nggak cocok lagi menjadi sebuah pelabuhan. Akhirnya pelabuhan selalu bergerak ke utara. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pelabuhan Batavia, terus Batavia baru Hindia Belanda, lantas pada ketika Indonesia merdeka diatur kembali pelabuhannya dan didatangkan lagi kapal-kapal yang seperti pinisi itu tahun 74. Kehidupan Pelabuhan Sunda Kelapa masa lampau sedikit tergambar di Museum Bahari, Penjaringan, Jakarta Utara. Gedung Museum Bahari dibangun secara bertahap pada tahun 1718 oleh VOC Belanda. Bangunan ini berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi seperti rempah-rempah yang sangat laris di pasar Eropa. Bangunan yang berdiri di samping muara Sungai Ciliwung ini memiliki sisi barat dan sisi timur. Berbagai komoditas dagang VOC Belanda disimpan di gedung ini. Mulai dari rempah-rempah, kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Pada masa pendudukan Jepang, kemudian digunakan untuk menyimpan barang logistik tentara Jepang. Sementara Menara Syah Bandar dibangun sekitar tahun 1839 yang berfungsi sebagai menara pemantau kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia sekaligus sebagai kantor pabean yang memungut pajak
atas barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada masa pendudukan maskapai dagang VOC Belanda, Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pintu masuk ke ibu kota Batavia. Si Pelabuhan Sunda Kelapa ini disulap jadi pelabuhan yang lebih penting lagi, lebih eksis lagi, karena si VOC ketika itu membangun ibu kotanya di Batavia, yang dulunya bekas kekuasaan kerajaan Islam ya, Jayakarta kan ketika itu. Jayakarta diubah jadi Batavia, semua konsep kota, tata kota yang seperti Belanda dibuat di Batavia, dan Pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi pintu gerbangnya. Setelah sempat merasakan masa kejayaan sebagai pelabuhan ibu kota Batavia, peran Pelabuhan Sunda Kelapa mulai redup karena terjadi pendangkalan hebat di wilayah perairan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapal-kapal bermuatan besar tidak dapat berlabuh dan hanya bisa mengirimkan kapal-kapal kecil untuk masuk ke pelabuhan. Kondisi inilah yang membuat VOC membangun Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1880-an. Awal-awal saja, tapi berikutnya pelabuhan ini sebenarnya nggak terlalu terpakai dengan sempurna ya. Karena kota Batavia ini itu kan dibangun tahun 1620 sampai 1650, 30 tahun dibangun. Berikut dengan pelabuhannya. Tetapi sekitar 15 tahun kemudian sudah mulai banjir. Bahkan banjirnya itu memperburuk situasi kota Batavia. Sempat juga tahun 1800 berapa 30-an itu dinyatakan tidak sehat. Terlebih lagi ketika Gunung Salak tahun 1699 itu meletus dan memuntahkan lumpur dan membawa lumpur tuh sampai ke Batavia sini. Bahkan beberapa pelabuhan yang sungainya itu ada, ini sini sudah menjadi pendangkalan lebih hebat lagi. Deretan pertokoan di dekat Museum Bahari ini adalah pelaku kegiatan ekonomi bahari di kawasan Sunda Kelapa selama lebih dari 40 tahun. Cung Daryono atau yang akrab dipanggil Pak Ali, pemilik salah satu toko di sini, telah menyaksikan lebih dari 3 dekade geliat pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir Jakarta Utara. Ali yang mencari nafkah dengan berjualan jaring dan alat-alat nelayan menuturkan semakin hari jumlah nelayan di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa semakin sedikit karena kebanyakan pindah ke Muara Angke. Perkembangannya ada ya, nelayan-nelayan kan semuanya udah pintar ya. Pemakaian jaring juga banyak yang bagus-bagus, yang kemajuannya ada ya. Nggak seperti zaman bahala gitu. Jaringnya bisa jadi pakai jaringnya jaring udah modern juga. Selama masanya, Pelabuhan Sunda Kelapa telah diperebutkan karena posisinya yang strategis. Mulai dari kerajaan Hindu, kerajaan Islam, VOC, hingga akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selama berabad-abad, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi saksi bisu perjalanan kota Jayakarta hingga menjadi kota metropolitan. Nggak punya peri kemanusiaan lo pada ya. Kebanyakan orang Betawi mengenal jagoan yang satu ini. Ya, dialah si Pitung yang kisahnya difilmkan pada tahun 1970-an.
Kisah si Pitung begitu legendaris, sampai dibuat beberapa film bertemakan perjuangannya melawan VOC. Kisah hidup dan sosok Pitung pun begitu melekat di dalam diri aktor Diki Zulkarnain, sang pemeran. Sebagai sosok pahlawan Betawi, semua peninggalan yang berkaitan dengan si Pitung diambil alih dan direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu peninggalan yang diyakini berkaitan dengan si Pitung adalah rumah Bugis bergaya panggung di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Rumah ini dinamakan Rumah Si Pitung karena diyakini sosok si Pitung pernah singgah di rumah ini untuk bersembunyi dari kejaran tentara VOC. Menurut cerita sejarah, rumah ini sebetulnya adalah milik Haji Saipuddin, seorang saudagar kaya dari Makassar. Haji Saipuddin memiliki hubungan dengan si Pitung karena rumah ini sempat disinggahi si Pitung setelah beraksi di daerah Condet. Bangunan ini dipugar pada tahun 1972 setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli kawasan seluas 3.000 meter persegi ini. Selama beberapa tahun kemudian, rumah ini dinyatakan sebagai cagar budaya dan dinamakan Rumah Si Pitung. Rumah Si Pitung ditinggikan hingga 7 meter pada tahun 2010 untuk menghindari banjir rob. Sementara kawasan sekeliling rumah direvitalisasi pada tahun 2012 dengan merapikan halaman dan memasang pagar. Mengenai sosok si Pitung sendiri, hingga kini jejak sejarahnya masih dipenuhi perdebatan karena tidak ada catatan sejarah yang valid. Ya, jadi ada satu buku Al-Fatawi yang sampai sekarang realnya buku Al-Fatawi itu masih banyak dicari orang karena terakhir informasi buku itu ada di Palembang pada tahun 1936, setelah itu tidak terlihat lagi. Di buku itu menjelaskan bahwa si Pitung itu singkatan dari Pituan Pitulung, nama pergerakan perlawanan masyarakat Jakarta terhadap Belanda. Pituan Pitulung itu artinya 7 penolong yang terdiri dari 7 orang pesilat. Salah satunya itu yang bernama Raden Ahmad Nitikusuma yang akhirnya orang Belanda menyebut dia si Pitung. Padahal di Pituan Pitulung itu ada 7 orang, selain Raden Ahmad Nitikusuma ada Rais, Jebul, Somat, Duloh, dan lainnya itu. Tapi mereka tidak eksis dan yang sering menyerang orang-orang Belanda dan orang-orang kaya Cina itu hanya Raden Ahmad Nitikusuma. Meski sosok si Pitung masih menjadi perdebatan, masyarakat tak ambil pusing dan menganggap sosok si Pitung sebagai pahlawan rakyat kecil karena melawan VOC. Warga yang datang berkunjung mengaku penasaran dengan bentuk rumah si Pitung dan sejarah si Pitung sendiri. Kondisi rumah si Pitung pun tetap dipertahankan bentuk aslinya. Saya tahu sih di sini bagus ya, terus ya ingin mengenal sejarah si Pitung. Karena ya suasananya sih adem. Warisan budaya Betawi berikutnya adalah penganan kerak telur. Di komplek rumah si Pitung pada hari Sabtu dan Minggu, ada kerak telur Bang Roy yang siap disantap. Bang Roy adalah generasi keempat di keluarga yang melestarikan kuliner tradisional Betawi ini. Kerak telur adalah makanan yang terbuat dari olahan ketan, telur ayam atau bebek, ebi atau udang kering, dan serundeng. Bumbu yang digunakan terdiri dari bawang merah goreng, kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Menurut cerita sejarah, kerak telur sudah ada sejak zaman VOC. Namun siapa penemu kerak telur, tidak ada catatan sejarah resmi yang menyebutkannya. Menurut Bang Roy, kerak telur memiliki filosofi tersendiri. Jadi ada juga filosofi yang tertanam dalam makanan kerak telur ini, ya kan? Jadi dari kerak telur ini dari misalnya ketan, ya kan, itu sebagai penguat, ya kan. Kalau diibaratkan satu negara ini filosofinya kerak telur ini, jadi ketan itu sebagai penguat, sebagai pemimpin, ya. Artinya pemimpin harus kuat, harus tangguh, ya kan. Sehingga dikombinasikan dengan telurnya sebagai mungkin bisa diibaratkan satu rakyat yang harus mendukung, menguatkan gitu kan. Para pengunjung yang datang ke rumah si Pitung tidak melewatkan kesempatan mencicipi kuliner khas Betawi ini.
Tak seperti makanan lain yang banyak dijumpai di sentra kuliner, kerak telur biasanya hanya tersedia di tempat-tempat wisata dan saat ada event-event khusus ibu kota. Padahal, makanan kerak telur cukup banyak peminatnya. Lagi kepengen sih, kalau dulu udah lama banget makan kerak telur dulu waktu di Monas sama PRJ. Terus kebetulan pengen terus kesini karena katanya ada yang jual kerak telur kan di Pitung, sekalian lihat-lihat juga. Kangen doang sih. Kalau lagi pengen aja, soalnya ini lagi hamil, lagi pengen kerak telur. Iya, soalnya jauh juga sih, suka kalau beli bingung juga di mana kayak gitu. Mumpung di rumah Pitung ada, ya udah mampir ke rumah Pitung beli kerak telur di sini. Sekitar 500 meter dari rumah si Pitung, berdiri salah satu masjid tertua di pesisir Jakarta, yakni Masjid Al-Alam Marunda. Pada tahun 1974, Masjid Al-Alam Marunda diambil alih pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dinyatakan sebagai cagar budaya. Areal Masjid Al-Alam Marunda memiliki luas sekitar 3.000 meter dengan luas bangunan masjid mencapai 500 meter persegi. Bangunan terdiri dari masjid utama, balai pendopo, dan makam keramat. Masjid Al-Alam Marunda memiliki gaya arsitektur 4 kebudayaan. Bagian kubahnya melambangkan gaya rumah joglo adat Jawa. Tiang masjidnya bergaya Eropa, sedang susunan di bagian atas melambangkan sisir pisang dari kebudayaan Tiongkok, dan terakhir model pintu masjid beserta ornamen-ornamennya bergaya budaya Betawi. Kusnadi, juru kunci generasi ke-14 Masjid Al-Alam Marunda menuturkan, masjid ini diyakini dibangun hanya dalam waktu semalam saja oleh para aulia atau wali Allah pada abad ke-16. Proses pembangunan masjid dipimpin oleh Pangeran Falatehan atau dikenal sebagai Fathahilah. Di dalam komplek masjid terdapat makam yang dikeramatkan, yakni makam wali Allah Kiai Haji Jami'in bin Abdullah. Kusnadi menceritakan, Kiai Haji Jami'in bin Abdullah hidup pada abad ke-18. Beliau berasal dari Kebonanas Jatinegara, datang ke Marunda untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Semasa hidupnya, Kiai Haji Jami'in bin Abdullah dipercaya memiliki karomah karena berhasil menghalau gelombang tsunami saat Gunung Krakatau meletus. Pada saat itu beliau Kiai Haji Jami'in bin Abdullah berada di Masjid Al-Marunda dan memimpin doa untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat terjadi tsunami diakibatkan oleh Krakatau meletus itu sampai ibarat kata kalau kata orang tua kita itu sampai ribuan manusia meninggal dunia terkena dampak dari tsunami itu. Alhamdulillah pada saat mendekati atau sampai di Masjid Al-Marunda itu terpecah ombak itu menjadi dua seperti itu. Dan pada saat itu jangankan ibarat kata ombaknya, airnya pun kata orang tua itu tidak menyentuh Masjid Al-Marunda. Penduduk dan Masjid Al-Marunda ini diselamatkan oleh Subhanahu wa taala berkat doa yang dipimpin oleh aulia illah sambil Masjid Al-Marunda yaitu Kiai Haji Jami'in. Di masjid ini juga terdapat air sumur 3 rasa. Air sumur yang jika dicicipi airnya kadang terasa asin, manis, atau tawar. Konon, jika saat seseorang mencicipi air sumur dan terasa asin, maka orang tersebut harus berziarah ke makam Kiai Haji Jami'in bin Abdullah untuk menolak bala. Namun jika yang dirasakan airnya manis atau tawar, maka orang tersebut harus banyak bersyukur karena tak ada bala yang mendekatinya. Setiap hari, Masjid Al-Alam Marunda selalu didatangi peziarah. Meski terletak di pinggir laut, sumber air di sini tidak terasa payau. Segala keunikan dan keistimewaan Masjid Al-Alam Marunda membuat orang-orang yang pernah datang selalu ingin datang kembali.
Batik tak hanya berasal dari Jawa. Batik Betawi kini lahir dengan nama Batik Marunda. Batik Marunda berasal dari tangan ibu-ibu penghuni Rusun Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan produksi batik Marunda ini sudah berjalan sejak tahun 2015 di Rusun Tower A10. Batik Marunda adalah batik urban yang memiliki motif berbeda dari batik Betawi. Jika batik Betawi bermotif ondel-ondel atau monas, maka batik Marunda memakai motif seperti bebek menari yang diambil dari Rusun Rawa Bebek. Ada juga motif pakis dan serangga yang diambil dari Taman Suropati, motif Widelia Seruni yang diambil dari Taman Ayodia, serta motif burung kipasan belang di Pulau Seribu. Pembina komunitas perajin batik Marunda, Irma Gamal Sinurat mengatakan, lahirnya batik Marunda digagas oleh Ibu Iriana saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Program Batik Marunda adalah bentuk pemberdayaan terhadap ibu-ibu Rusun Marunda yang direlokasi dari Waduk Pluit. Karena memang batik itu sulit ya, agak sulit karena bukan budaya kita. Budaya kita kan, budaya Jakarta itu bukan, apalagi ibu-ibu yang tadinya di Waduk Pluit, itu kan bukan membatik ya Mas ya. Mereka kan biasa kerja rumah tangga, kemudian ke sini terus harus bisa membatik, itu agak sulit. Kita juga nggak bisa bersaing dengan batik-batik di Jawa yang memang sudah turun-temurun bekerja membatik. Akhirnya mereka ya dicoba yuk, kita bujuk-bujuk, akhirnya sampai sekarang ada 10-15 orang Mas. Kita batik tulis itu bukan produk massal. Jadi dalam 1 minggu itu mereka hanya paling banyak itu hanya dapat 1 helai kain batik 1,5 meter kali 2 meter gitu ya. Salah satu perajin batik Marunda, Sumia, menjelaskan, secara umum proses membatik itu dimulai dari membuat pola atau desain. Kemudian pola tersebut dijiplak ke kain polos, lalu pola tersebut diblok atau dicanting untuk menutup motifnya. Selanjutnya, kain yang sudah dicanting masuk proses pewarnaan. Berikutnya, kain sudah diwarnai, dilorot dengan cara direbus untuk meluruhkan lilin yang dicanting ke kain. Tahap terakhir, kain yang sudah dilorot kemudian dijemur sampai kering. Selama lebih dari 5 tahun berjalan, kegiatan Batik Marunda mampu menghidupi ibu-ibu perajin batik. Rata-rata untuk upah mencanting saja, perajin mendapat 200 sampai 300 ribu per pakaian. Jika berminat membeli, batik Marunda dihargai 2 juta rupiah. Calon pembeli harus memesan terlebih dahulu untuk bisa memiliki batik tulis ini. Para perajin tidak menyetok batik yang siap dijual karena produksi mereka berdasarkan pesanan dari pembeli. Kedepan, batik tulis Marunda ingin menjadi batik urban yang banyak digemari anak-anak muda Jakarta. Wilayah pesisir Jakarta selalu identik dengan penganan laut atau seafood. Di Cilincing, Jakarta Utara, ada satu tempat makan seafood yang menjadi favorit karena rasanya yang enak dan harga terjangkau. Rumah makan ini menjadi buruan para penggemar seafood. Salah satu favoritnya adalah ikan bakar sambal babe dan ikan bakar sambal emak. Para pelanggan yang makan di sini bisa memilih langsung hewan laut yang ingin disantap. Ikan yang sudah dipilih kemudian dibersihkan, lalu lanjut dibakar atau digoreng. Sambal babe atau sambal emak yang menjadi andalan menggunakan resep yang dirahasiakan namun digemari para pelanggan. Tak hanya ikan bakarnya saja yang diminati, namun olahan hasil laut lain juga diminati. Di sini kita sukanya ada sop ikannya itu, sop ikan apa namanya itu luar biasa rasanya, segar gitu, sama
kerang bambunya, kerang bambu suka. Dan ikan bakarnya juga terasa mantap, dan begitu harganya juga terjangkau, Pak. Di sini harga terjangkau karena pengelola rumah makan membeli produk hasil laut langsung dari nelayan tradisional. Kita bisa melayani sampai dengan 300 sampai 350 orang konsumen ya setiap harinya. Harga kami juga terjangkau di semua berbagai kalangan karena bahan-bahan yang kita dapatkan itu menggunakan dari beberapa hasil daripada pasar tradisional. Kita memberdayakan tradisional dari nelayan-nelayan nasional dan kita berdayakan. Sajian seafood memang pas disantap usai berwisata di kawasan pesisir Jakarta Utara. Pesisir Jakarta Utara menyimpan banyak pesan sejarah yang harus dilestarikan. Mengutip pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Para generasi muda harus tahu kisah para pendahulunya.